Pemirsa, sebelum kita melihat tadi kita bicara soal politik uang, tapi sebelum ngomongin politik uang ada satu juga yang tiba-tiba saya keinget. Apa beda pertarungan yang dihadapi Bawaslu di tahun 2019 kemarin dengan sekarang? Kalau mungkin 2019 itu bertarung akar rumput semua, mungkin yang ngancempin Bawaslu juga dugaannya mungkin ada dapat nomor para pemimpin Bawaslu begitulah langsung di SMS, katanya juga ada SMS ancaman pembunuhan gitu kan. Nah, kalau sekarang itu ancamannya lebih gimana? Pertarungannya itu ngubunginnya itu akar rumputkah yang menghubungi para komisioner Bawaslu atau mungkin para elit? Kalau di media sosial, akar rumput. Bawaslu kemana sih? Bawaslu Badan Pengawas Anies. Nah, karena dulu kita pernah mengingatkan Mas Anies, mengingatkan bukan menegur ya, mengingatkan Mas Anies masalah tempat ibadah ya kemarin. Dulu masalah sosialisasi, tidak kemudian ada pelanggaran, tapi mengingatkan untuk tidak menggunakan. Ya, hati-hati. Jadi direm lah yang begitu-begitu. Kemudian ya paling ya tadi ya, ancaman ke DKPP, ancaman ke polisi, yaitu pasti para peserta pemilu kan. Nah, kalau para elit ada nggak? Itu kan ke lembaga-lembaga tuh. Nah, kalau misalkan langsung nih didekati para elit, katakanlah diajak ngobrol dalam tanda kutip, itu ada nggak sih di 2024 ini? Atau katakanlah dari 2023 sampai 2024 ini deh, awal tahun? Bukan ancaman, kalau elit kan lebih cenderung koordinasi kan. Koordinasi atau permintaan kira-kira Pak? Permintaan agar Bawaslu sesuai dengan ketentuan prosedur harus berani ada seperti itu. Kalau koordinasi itu emang koordinasi apa sih? Emang Bawaslu bisa berkoordinasi sama elit Pak untuk masalah ya pelanggaran-pelanggaran pemilu? Pelanggaran-pelanggaran pemilu ya elit mana juga, tapi ya peserta pemilu pasti. Elit mana Pak? Peserta pemilu pasti pasti ada lah mengontak kita. Nggak mungkin nggak ada, karena kami juga harus itu dari layer mana peserta pemilunya? Apakah yang bersangkutan 6 orang itu? Tidak. Atau mungkin orang yang punya power di balik 6 orang itu? Atau siapa? Peserta pemilu yang tapi bukan 6 orang itu. Gimana maksudnya Pak bukan 6 orang itu? Bukan 6 orang itu. Saya nggak punya kontak ke Pak Prabowo misalnya, ke Mas Gibran nggak ada, ke Mas Ganjar nggak ada, ke Prof Mahfud ada. Karena Menko Polhukam kan, karena berkaitan juga dengan pekerjaan kami. Ya. Pernah juga Prof Mahfud nanya, ini melanggar apa tidak? Enggak Prof, ini tapi batasannya ABC. Saya sampaikan kepada Prof Mahfud. Kemudian ini kejadian apa misalnya ketika itu contohnya apa tuh kasusnya yang waktu Prof Mahfud? Putusan MK tentang tempat ibadah apa gitu ya. Oh berarti yang sebelumnya 2019? Enggak, 2024 kan putusan MK membolehkan untuk kampanye di tempat pendidikan dan tempat fasilitas tempat pendidikan dan di fasilitas pemerintah, penggunaan fasilitas pemerintah diperbolehkan sepanjang yang disewa kan. Dan kalau yang nggak boleh total adalah tempat ibadah. Itu putusan MK pada tahun 2024. Itu juga membuat kami bisa melakukan pengawasan dengan baik juga. Kalau dulu hampir semua tidak bunyinya pasal A, penjelasannya agak berubah. Nah itu agak menarik di tahun 2019. Kalau sekarang udah saklek ya? Udah saklek sekarang. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal elit, ini kan bukan 6 orang itu doang Pak. Balik lagi ke pertanyaan saya tadi bahwa terus ini dikejar terus ini. Ini kan banyak. Elit yang mana sih? Elit yang berperan apa sih? Misalkan untuk mensupport ketiga capres-cawapres yang ngajakin ngobrol Bawaslu dalam tanda kutip. Ngajakin ngobrol, koordinasi bukan peserta pemilu kami misalnya dalam pembahasan SKB tentang iklan kampanye ya. Itu kami ajak ini. Tapi kalau untuk soal kasus-kasus tertentu yang dilaporkan ke Bawaslu, apakah mungkin ada dapat telepon dari elit untuk berdiskusi? Tidak bisa dijawab itu. Mungkin kalau misalnya tanya ini kasusnya kenapa ABC, pas kami bisa akan jawab. Kenapa seperti ini? Karena ABC, Anda melanggar ABC, pasangan calonnya Anda, calon yang berarti ada ya Pak ya dari elit, tapi elitnya dari nomor yang berapa tuh dari mana Pak? Semua elit kan
berhubungan dengan kami, Mbak. Oke. Semua Netral lah paslon jawabannya ya. 01, 02, 03 itu pasti berhubungan dengan kami. Oke, nah ini tadi kita balik lagi nih Pak, sebelum commercial break tadi kita bicara nih awalnya kita mau ngobrolin soal politik uang. Kita lihat dulu ya Pak ya, tayangan Siap. berikut ini. Oke, ini kelihatan seorang tokoh Gus tertentu Miftah, ya, pendukung Pamekasan. paslon tertentu bagi-bagi uang. Iya. Nah, itu juga ada captionnya ya pemirsa terlihat ya. Silakan rakyat menilai viral Gus Miftah TKN nomor 02 bagi-bagi duit di Pamekasan. Pulau Madura. Gimana menurut Anda, menurut Bawaslu? Ini nggak boleh sebenarnya. Tapi permasalahannya apakah bisa kena apa enggak? Kenapa nggak bisa kena? Lagi ditelusuri, Mbak. Apakah yang Ada bersangkutan laporan nggak Pak? temuan, kami temukan ini. Jadi di antara kami ya, Mbak ya. Jadi ada medsos, kemudian kami berterima kasih kepada masyarakat yang WA kami ya. Walaupun kemudian WA saya penuh nih gara-gara itu. Jebol handphone Jadi ya, Pak. nomor saya banyak dikenal sepertinya gitu. Apalagi IG saya, Mbak, penuh sumpah serapah ya. Tapi saya sampaikan ke teman-teman Bawaslu jangan baperan lah. Jadi pengawas itu jangan baper. Nah, kalau kita ngomongin soal kasus ini tadi gimana ini, balik lagi? harus ditemukan ya, teman-teman Pamekasan, Bawaslu Pamekasan sekarang kami perintahkan untuk kemudian menindaklanjuti video yang beredar ini. Ini dari video yang beredar dari WhatsApp grup, dari WhatsApp yang disampaikan kepada pimpinan Bawaslu RI oleh banyak orang ya. Jadi sama videonya, ini dikirim 50 orang kok videonya sama. Nah, berarti kita sampaikan kepada dan ditemukan tempatnya adalah Pamekasan. Jadi sekarang teman Bawaslu Pamekasan ini dijadikan temuan dan kita akan lihat nanti pembahasan di Sentra Gakumdunya. Ya, karena di Sentra Gakumdu akan ditentukan kalau ini politik uang, ini pidana tindak Kalau pidana. dari Bawaslu Pusat sendiri ngelihat ini ada pelanggaran nggak Pak? Pelanggaran berat nggak Pak bagi-bagi uang kayak gini? Kalau politik uang itu permasalahan besar. Ini udah mencakup politik uang. Kalau menurut penilaian Bawaslu. Harus dicek ini, Mbak. Ini yang agak loose dalam undang-undang kita. Kenapa Pak? Pertama, dia harus peserta pemilu, tapi ini jadi bocoran jadi masalah. Nggak apa-apa dong Pak, segalian edukasi kan buat masyarakat. Bocoran untuk pelanggar nanti ke depan. Ini peserta pemilu, tim kampanye atau tim pelaksana yang ditunjuk dalam undang-undang itu. Kemudian juga upaya meyakinkan dengan menawarkan visi misi program kerja dan atau citra diri. Nah, si person ini dalam hukum misalnya, Gus Miftah ini harus dicek apakah yang bersangkutan TKN atau bukan. Atau tim kampanye atau bukan, atau peserta pemilu, bukan peserta pemilu misalnya. Bukan peserta pemilu. Apakah tim kampanye? Nah, itu yang perlu dicek. Tapi kalau kita lihat punya kedekatan mendukung tim tertentu itu gimana Nah, secara hukumnya? baca kemudian pasal 515 misalnya. 515 itu di pemungutan suara. 523 dibatasi. Kalau 515 di pemungutan suara, hari pemungutan suara setiap orang sebutannya. Namun kalau 523 tahapannya masa kampanye. Peserta pemilu, tim kampanye, kalau membagikan uang di tahap kampanye bisa. Nah, kalau bukan jadi masalah kan? Nanti ini jadi tips juga buat teman-teman pelanggar, bahaya ini. Makanya saya agak menahan diri sebenarnya, tapi ya orang bisa baca. Sebenarnya orang di tim kampanye sudah bisa baca ini. Sudah bisa baca artinya ada pelanggaran dong atau enggak? Kalau dia tim kampanye. Oke, berarti itu sudah terjawab. Tapi ini harus Bawaslu Madura yang Iya, mengurusnya. penelusuran teman-teman Bawaslu Madura. Sekarang sudah ditemuan, bukan hanya penelusuran lagi. Sekarang sudah ditemuan di Bawaslu Madura, Pamekasan. Kita akan tunggu hasilnya. Kalau kayak gini sanksinya apa? Pertama, sanksi pidana 24 bulan kalau tidak salah, dan ada sanksi denda juga. Namun jika kemudian kalau dia peserta pemilu, Yang bersangkutan TKN. kalau dia peserta pemilu, caleg itu bisa kemudian dibatalkan pencalegannya. Kalau Atau kayak Gus Miftah gini, simpatisan seperti ini atau katakanlah bagian orang yang mendukung 02 misalkan calon presiden, calon wakil presiden tertentu, apa sanksi yang didapatkan yang bersangkutan yang ada di video? Harus dicek dulu.
Yang bersangkutan, Sulit ya kayaknya ngejawabnya, Pak, yang ya? bersangkutan TKN atau tim kampanye atau bukan. Ini harus dijawab. Kalau misalnya terbukti ya kena pidana yang bersangkutan. Jelas kok bisa 24 bulan, maksimal 24 bulan. Kenapa undang-undang pemilu ada memori vantulitingnya juga, kenapa kenapa 24 bulan misalnya, kenapa tidak 5 tahun, karena dianggap pemilu ini adalah pesta rakyat. Kalau pesta itu jangan hukumannya terlalu keras, itu juga jadi bahaya. Nah, tapi politik uang ya seharusnya lebih agak keras lagi, tapi ya yang paling keras sebenarnya adalah pembatalan pencalonan, itu yang paling keras. Oke, itu kalau yang bersangkutan yang kasih uang, misalkan calegnya kasih uang atau cawapresnya kasih uang, itu yang paling keras begitu ya. Nah, satu lagi nih Pak, juga kemarin sempat viral di media soal surat suara yang sudah tiba di luar negeri, di Taiwan waktu itu, bahwa surat suara itu sudah sampai di sana duluan, kemudian surat suara tersebut sudah tercoblos. Nah, apakah ada unsur pelanggaran di sana? Apa sih klarifikasi dari Bawaslu atau hasil penelusuran dari Bawaslu, Pak? Teman-teman Panwaslu Taipei ya telah menelusuri hal-hal ini. Kemudian kenapa kemudian teman-teman PPLN itu mengirimkan surat lebih awal. Nah, itu yang kemudian ditemukan oleh teman-teman Panwaslu Taipei. Jadi teman-teman PPLN sepertinya ke depan akan kena tegur ya di Panwaslu Taipei, PPLN. Dan itu juga sudah diakui oleh PPLN, mereka minta maaf kan, saya tidak salah. Dan kemudian juga inilah perbaikan ke depan yang seharusnya bisa dilakukan. Namun harus dilihat juga reasoningnya. Reasoning misalnya, yang menarik kan Pak Jokowi ngomong ini kan, dituduh bahwa Pak Jokowi ini jubir KPU. Padahal saya mengerti betul kenapa Pak Jokowi ini berbicara pada saat rapat konsolidasi KPU. Karena pada saat itu Mas Hashim Ketua KPU menyampaikan bahwa ada permasalahan ABCD. Salah satunya itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Gue hanya mengulang saja apa yang dikatakan oleh Mas Hashim. Menyampaikan kepada publik seperti itu. Jadi bukan kemudian beliau jubir, tidak. Ini hanya menyampaikan hal-hal yang kenapa terjadi seperti itu. Kenapa yang terjadi, Pak? Ada pelanggaran nggak? Itu kan kita belum terjawab karena kan masih simpang siur. Ada pelanggaran. Pelanggarannya secara teknis kah atau gimana? Teknis. Pelanggaran teknis. Kemudian ada menuduh tadi pencoblosan awal. Pertanyaannya, kalau di luar negeri dengan metode pos itu pasti mencoblos lebih awal. Biar barangnya cepat nyampe Karena ke Indonesia gitu ya. Di dalam undang-undang itu paling lambat 30 hari harus sudah dikirim sebelum pemungutan suara. Oke, nah, 30 hari sebelum tanggal 14 sudah harus dikirim. Berarti 15 Januari sudah harus dikirim. Nah, permasalahannya pemungutan suara di luar negeri itu berbeda dengan pemungutan suara di dalam negeri. Lebih awal. Jadi sah aja nggak sih sebenarnya surat suara yang udah nyampe itu dicoblos? Kita kan ngeliat udah dicoblos, Pak. Kalau dikirimkan dan dicoblos ya sah-sah saja sebelum tanggal pemungutan suara. Jadi bukan pas pemungutan suara baru dicoblos gitu, enggak begitu gitu. Tapi ketika sampai ke dalam yang bersangkutan, ke rumah yang bersangkutan, mereka coblos itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya yang kejadian di Taiwan itu nggak masalah dong? Kalau dilihat dari hanya toh undang-undang. Tapi dalam PKPU tentang tungsura, pemungutan dan penghitungan suara, itu ada jadwalnya di lampiran, 2 sampai 11 Januari baru bisa dikirimkan. Pembatasannya di situ oleh lampiran PKPU. Nah, pertanyaannya lampiran itu PKPU itu tanggal 18 Desember. Miss-nya di tanggal itu tadi ya. Tanggal 18 itu juga dikirim oleh teman-teman PPLN. Jadi kemungkinan bahwa yang bersangkutan tidak tahu PKPU dan lampirannya itu kemungkinan itu ada. Pada pengiriman pertama ada 2 kali pengiriman, Mbak. Satu pertama itu 900 suara, sekitar 900 suara. Yang kedua baru 30 ribuan suara. Jadi yang tanggal pertama 18 Desember, kalau tidak salah 18 Desember sudah dikirim. Pada saat PKPU itu baru diundangkan. Jadi kemungkinan tidak tahunya ada teman-teman ini. Nah itulah kemudian kalau orang tidak tahu ya agak sulit juga. Tapi ya karena yang bersangkutan mengirimkan dengan yang kedua itu salah. Tapi salahnya mereka apakah kemudian membuat surat suara rusak
itu jadi masalah bagi Itu kami. yang masih Ya. menjadi pertanyaan dan masih terus dilusuri oleh Bawaslu. Tapi begini, kita juga mau tahu ya, Indonesia ini kan luas banget. Di luar negeri juga banyak daerah-daerah yang mungkin harus diawasi begitu ya. Ada isu manpower nggak sih dari Bawaslu sendiri? Tapi nanti dijawab ya Pak ya. Oke. Usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.